Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Mister Pina harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mari anak-anak, kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Ajarilah kami untuk mampu mempersembahkan hidup kami kepada-Mu dan melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus dari Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, sekarang silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya, anak-anak? Pernah nggak kalian melihat peristiwa seperti pada gambar berikut ini? Oke, ini adalah gambar pembaptisan bayi yang biasanya dilakukan di dalam keluarga Katolik. Dengan dibaptis, anak-anak, seseorang itu secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Orang tua kita melaksanakan kewajiban agama dengan membawa kita ke gereja, mengajak kita berdoa, dan sebagainya. Anak-anak, Yusuf dan Maria juga sangat taat melaksanakan ajaran agama. Ketika Yesus berusia 8 hari, mereka membawa Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka
dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bait Allah adalah sebuah tempat untuk berdoa bagi umat Yahudi. Bait Allah adalah tempat yang disucikan. Pada waktu itu, orang tua Yesus membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sesuai dengan ajaran hukum Taurat pada waktu itu. Dikatakan bahwa semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Nah, pada waktu itu, Maria dan Yusuf pergi dengan membawa 2 ekor anak burung merpati. Nah, anak-anak, mengapa ya Maria dan Yusuf membawa 2 ekor burung merpati, bukan anak domba seperti orang lain? Karena keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sangat sederhana, dan burung merpati adalah lambang kekudusan dan kesucian. Nah, sama seperti keluarga dari Nazaret tadi, orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama. Misalnya, ketika kita bayi, orang tua membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Setiap hari Minggu, orang tua mengajak kita ke gereja untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sama seperti keluarga dari Nazaret tadi, orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama. Misalnya, ketika kita bayi, orang tua membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Setiap hari Minggu, orang tua mengajak kita ke gereja untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus berani anak-anak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Misalnya dengan rajin berdoa, rajin belajar, rajin ke gereja dan mengikuti kegiatan di lingkungan, misalnya doa rosario, pendalaman iman, bina iman, dan mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan pertanyaan berikut ini, ada 4. Silahkan ditulis soalnya di buku menulis agama dan dijawab. Setelah itu dikirim lewat Google Classroom ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar hari ini. Berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan taat dan setia, serta mampu mempersembahkan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.